Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Hari ini Rabu 22 Mei 2024. Kita akan mencoba menganalisa beberapa saham di grup indeks saham syariah Indonesia dari sisi teknikal dan bandarmologi. Baik, kita mulai saja dengan emiten yang pertama di sini ada Campina Ice Cream atau CEM. Dari sisi teknikal terlihat di sini bahwa saham ini sedang bergerak di area support barunya. Tentunya ada di area sini, bisa dijadikan sebagai area support dari sisi candlestick. Lalu dari sisi trend line terlihat ada area support juga yang bisa kita buat apabila kita tarik dari sini. Dan saham ini membentuk pola dari chart pattern triangle. Tinggal dilihat nanti ke depannya apakah saham ini akan lanjut breakout atau lanjut mantul di area support sini dan breakout di area triangle sini lanjut naik ke atas untuk saham CEM ini, atau dia breakdown ke bawah dan menunggu di area supportnya lagi. Kalau support di sisi candlestick tentunya ada di harga 370. Lalu kita coba di sini kita cocokkan dengan analisa bandarmologi dari emiten CEM. Jika dilihat dari sisi bandarmologi, di sini jelas bahwa lebih dominan yang melakukan akumulasi dibanding bandar broker yang melakukan distribusi. Kita fokus di sini dengan yang melakukan akumulasi, ada LG dan CC dengan averaging mereka. Untuk LG sendiri ada di 405. Harganya cukup di atas dibanding harga sekarang. Lalu untuk CC sendiri ada di 382. Tetapi secara keseluruhan bahwa saham ini dari sisi bandarmologinya masih menarik. Area 382 dan 405. Tapi yang lainnya di sini untuk broker lainnya ada SA dan YU, dia memiliki harganya cukup di bawah, ada yang di 355 dan 365. Berarti kalau kita ambil kita cocokkan dengan sisi teknikal, mungkin di sini juga bisa dijadikan sebagai area support atau ya sebagai area support dari saham ini karena ada beberapa bandar broker yang memiliki di area harga 360-an. Nah, kesimpulan untuk analisa teknikal maupun bandarmologinya untuk saham Campina ini masih menarik. Tentunya dari sisi bandarmologi maupun teknikalnya menarik, tetapi khususnya dari sisi teknikal bisa coba untuk mengakumulasi saham ini tentunya di harga sekarang karena sudah mendekati area support. Lalu apabila memiliki di harga sekarang bisa menjualnya untuk di taking profit pertama di 412 atau bisa apabila terkonfirmasi breakout dari sisi pattern triangle ini
bisa konfirmasi untuk melakukan penjualan di area TP2 yang ada di harga 426. Tetapi apabila saham ini tidak kuat berada di area support dari pattern triangle ini, bisa coba dari sisi teknikal area support candlestick ada di area harga 370. Lalu dari sisi support bandarmologi ada di area harga 360. Mungkin itu saja analisa dari emiten Campina ini. Kita lanjut ke saham yang berikutnya. Di sini ada Care. Apabila kita lihat di sini, secara di beberapa bulan terakhir dia mengalami penurunan yang tajam dari harga 500-an dan sekarang hingga harga 100-an dan membentuk pola sideways di harga sekarang. Dan apabila kita lihat di sini bahwa di area harga sini dia bisa dijadikan sebagai area strong support. Kenapa demikian? Karena terlihat di sini juga bahwa di area harga 111 dia ada candle support di situ. Lalu apabila kita tarik mundur ke belakang, dilihat dari harga IPO-nya, dia ada support juga di sini. Di harga 105 dan di harga 118. Maka dari itu dari sisi teknikal sudah jelas sangat menarik karena dari sisi teknikal sudah jelas ya untuk saham Care ini sangat menarik karena dia sudah terkonfirmasi sedang berada di area support atau strong support. Selanjutnya kita coba cek dari sisi bandarmologi dari emiten Care ini. Kita lihat tarik ke bulan November di tanggal 7. Di sini terlihat ada bandar dari broker FS dan HD, Beki bahkan dan BR yang mendistribusikan barangnya cukup banyak. Ada yang di 50 juta lot, 36 juta, dan 11 juta lot di rata-rata harga 168 dan 167. Cukup di atas waktu mendistribusikan. Lalu yang terkonfirmasi mengakumulasi di sini satu broker ada dari broker AP 100 juta lot di rata-rata harga 158 dan PO di 5 juta lot di rata-rata harga 200. Lalu terkonfirmasi untuk saham ini sekarang berada di harga 119. Maka dari itu sudah jelas dari sisi bandarmologi untuk saham Care ini sangat menarik sekali untuk dimiliki karena harga average bandar pun sungguh sangat jauh di atas ya dibanding harga sekarang. Lalu dari sisi teknikal pun selagi saham ini masih berada di area supportnya ini tidak di breakdown ke bawah, tentunya sangat menarik untuk kita coba akumulasi karena sedang berada di area strong support. Tentunya yang bisa dijadikan apabila kita memiliki di sini dan terkonfirmasi ada rebound di area support bawah sini, tentunya untuk kedepannya bisa dijadikan take profit. Setidaknya dia bisa hingga ke area harga 160 atau 170-an di area harga rata-rata bandar broker mengakumulasi saham ini.
Oke, cukup mungkin itu saja analisa dari emiten CARE. Kita lanjut ke emiten yang berikutnya, yang ketiga. Ada CEM atau CEMSTAR Indonesia Tbk. Kita coba lihat di sini untuk saham CEM tersendiri. Keseluruhan dia sedang bergerak di pola trendline sideways. Di sini di IPO di harga 100-an, 140-an, sempat naik ke 200 dan sekarang berada di harga 85. Apabila kita tandai di sini di tahun 2022 sekitar bulan Oktober ada strong support di sini ya di harga 80-an. Nah, dan sekarang harganya berada di harga 85. Sempat breakdown di area strong supportnya hingga ke harga 60. Lalu sekarang terkonfirmasi sudah masuk kembali ke area strong supportnya. Tetapi di sini terlihat masih ada gap di harga 83 hingga harga 81. Maka dari itu dari sisi teknikal mungkin saham ini lebih amannya bisa coba untuk mengantri di harga 81 atau di strong supportnya di 80. Tetapi harus hati-hati apabila saham ini di breakdown di area strong supportnya yang ada di harga 80. Itu mungkin dari sisi teknikal sangat menarik untuk saham CEM ini. Selanjutnya kita coba cek dari sisi bandarmologi. Dilihat dari sisi bandarmologinya untuk saham CEM ini sama-sama kuatnya dari yang melakukan akumulasi maupun yang melakukan distribusi, tetapi tidak ada bandar yang signifikan melakukan akumulasi maupun distribusi. Jadi mungkin dari sisi bandarmologinya kurang menarik ya untuk saham CEM ini. Jadi mungkin secara keseluruhan untuk analisa saham CEM ini dari sisi bandarmologi tentunya kurang menarik. Tetapi dari sisi teknikalnya sangat menarik untuk saham CEM ini karena sudah masuk kembali ke area strong support sebelumnya di harga 80. Dan di sini ada gap, mungkin bisa coba tunggu dulu yang sekarang berada di area harga 85. Bisa coba tunggu konfirmasi untuk menutup gapnya dulu di area harga 81. Mungkin segitu saja analisa singkat dari emiten CEM ini. Kita lanjutkan ke emiten yang berikutnya, yang keempat ada Cleo. Terlihat di sini bahwa saham ini bergerak dengan pola uptrendnya yang cukup kuat ya di sini. Untuk saham ini masih bergerak di pola uptrend. Tentunya untuk area support sendiri dari sisi teknikal mungkin di sini ada di kisaran sini ya. Karena sekarang terlihat sedang bergerak di pola trendline sideways di beberapa hari ini atau di beberapa minggu ini. Ada support dari sisi candlestick di harga 1155. Lalu untuk resistansi tentunya ada di area harga 1295. Mungkin seperti itu mungkin dari sisi teknikal, dan sekarang berada di harga 1255.
sudah mendekati area resistansi. Sebelumnya kita coba cek dulu saham ini dari sisi bandarmologinya dulu. Mungkin nanti baru bisa kita simpulkan. Cleo. Kita lihat bandarmologinya di bulan April hingga sekarang. Lihat di sini untuk bandarmologinya sendiri sebetulnya di sini lebih dominan yang melakukan akumulasi, tapi terpecah menjadi beberapa broker yang mengakumulasi di sini. Tetapi apabila kita fokus dengan bandar broker yang memiliki barang paling banyak, di sini ada SQ, dia memiliki di harga 1214. Maka dia berada sekitar di sini atau di 1215. Kita tandai di sini. 1215. Lalu yang lainnya di sini ada di kisaran harga 1000-an, 1050-an dan 1100-an. Maka dari itu mungkin untuk bandarmologinya ada area support juga di 1100-an di sini. Maka kesimpulannya mungkin untuk analisa teknikal maupun bandarmologi dari emiten Cleo ini, dari sisi teknikal ada area support di harga 1155 dan resistansi di 1295. Lalu untuk support dari bandarmologi sendiri ada di 1215 dan di 1100. Tentunya mungkin kalau saya bisa tunggu coba saham ini apabila tidak kuat untuk breakout di resistansi 1295, bisa coba tunggu dulu saham ini turun dulu dan terkonfirmasi rebound di area harga support bandarmologi di 1215, atau bisa coba antri atau menunggu saham ini untuk konfirmasi breakout dulu di area harga 1295 dan terkonfirmasi bahwa saham ini melakukan all time high kembali, breakout all time high, dan bisa melanjutkan kenaikannya lebih tinggi lagi. Jadi mungkin lebih amannya seperti itu ya untuk analisa dari emiten Cleo ini. Baik, kita lanjutkan ke emiten yang kelima yang kita akan analisa di grup ISSI. Ada Cimori di sini yang menarik. Sebelumnya pernah saya analisa juga untuk saham ini dan melanjutkan kenaikannya. Tetapi saham ini apabila dilihat sekarang sudah berada di area resistansinya tentunya dan belum kuat untuk melakukan breakout. Sekarang terlihat bahwa saham ini sedang bergerak dengan pola sideways. Secara teknikal mungkin saham ini kurang menarik karena harganya sudah berada di atas sekali mendekati area resistansi, maka tentunya untuk amannya bisa coba tunggu dulu untuk konfirmasi breakout di resistansi 5.300 baru bahwa saham ini melakukan breakout kembali dan akan menarik kembali. Karena apabila memiliki di harga sekarang dia sudah mendekati area resistansi dan kurang menarik. Lalu terkonfirmasi jauh juga untuk di harga supportnya. Jadi lumayan juga ini presentasinya apabila kita memiliki di harga sekarang lalu ke depannya saham ini dibawa turun.
Kita coba cek dulu dari sisi bandarmologi, apakah bandarnya sekarang sedang melakukan distribusi atau masih tetap sedang melakukan akumulasi. Untuk saham Cimory, di sini terlihat di bandarmologinya sendiri tidak terlalu signifikan ya kuatnya yang melakukan akumulasi maupun distribusi. Tetapi yang melakukan akumulasi sendiri yang banyak di sini, mereka rata-rata memiliki di area harga ada yang 4.400, ada 4.600. Mungkin kita ambil di area harga 4.600-an, berarti ada di area support yang ada di sini. Cocok juga dengan area teknikal di sini, ada area support dari sisi candlestick. Maka mungkin amannya untuk saham ini bila tidak terkonfirmasi breakout di 5.300, bisa coba tunggu untuk turun dulu dan rebound dulu di area harga 4.700 atau 4.600, karena di situ ada support dari sisi teknikal maupun bandarmologi. Oke, cukup dari emiten Cimory. Kita lanjut ke emiten yang berikutnya, ada CNMA. Kita lihat di sini ya, saham ini IPO di bulan Agustus 2023, tetapi dia malah bergerak langsung dengan pola trendline sideways di sini. Tetapi apabila kita perhatikan di sini, untuk di beberapa bulan terakhir, bahwa saham dari CNMA ini terlihat trendline sideways-nya sudah tidak sekuat bulan-bulan sebelumnya. Bahkan terlihat di sini seperti sudah mulai membentuk pola sideways di sini. Maka tentunya untuk saham CNMA ini dari sisi teknikal mungkin sudah bisa coba untuk dimiliki atau coba mencicil dari emiten CNMA ini. Setidaknya saham ini tidak lanjut breakdown di area harga 200-an. Karena strong supportnya sekarang ada di area harga 200-an, dan harga 200 itu pun sebagai area support dari sisi teknikal dari candlestick dan psikologi harga. Lalu kita coba cek saham ini dari sisi bandarmologi saat dia mulai melakukan sideways. Nah, di sini terlihat dari sisi bandarmologinya lebih dominan yang melakukan akumulasi ya di sini dari broker CC dibanding yang melakukan distribusi. Di sini saya simpulkan bahwa yang melakukan akumulasi lebih dominan daripada yang melakukan distribusi. Lalu untuk harga rata-rata para bandar broker pun rata-rata di 219 dan 220-an. Bahkan untuk KZ ada di 232, cukup di atas. Sedangkan harga sekarang ada di harga 212. Jadi kesimpulannya untuk analisa CNMA ini sangat menarik
dari sisi teknikal, lalu tentunya didukung dengan analisa bandarmologinya yang sangat menarik pula. Karena terlihat di sini sekarang Bandar mulai mengakumulasi saham ini di area harga 200-an, 220-an mungkin di sini sekitaran di harga segitu. Lalu harga saham ini sekarang sedang berada di harga 212-an. Tentunya sangat menarik untuk dimiliki. Tinggal tentunya apabila memiliki di harga sekarang dan melakukan kenaikan, tentunya bisa coba melakukan penjualan di TP1 mungkin di 230, tetapi di harga sini pun Bandar masih mungkin mengakumulasi. Bahkan untuk jangka panjangnya tentunya apabila membreakout area trendline bearishnya, resistansi dari trendline bearish bisa mungkin melanjutkan kenaikannya lebih tinggi lagi hingga di resistansi di area harga 260 atau 270-an untuk emiten ini. Karena sangat menarik sekali di sini untuk emiten CNMA ini karena terkonfirmasi Bandar sedang melakukan akumulasi di area harga sekarang. Oke, kita lanjut ke emiten yang berikutnya. Yang ketujuh di sini ada dari Cepin. Terlihat di sini ada pola untuk jangka panjangnya. Ada pola triangle di sini. Tapi di sini untuk jangka pendeknya dia ada area support di kisaran 4.940 hingga 4.800. Dia sekarang sedang menyentuh area resistansi dari chart pattern triangle. Tetapi di sini terkonfirmasi ada gap ya, walaupun kecil, tetapi tetap saja gap di sini di area harga 5.075 hingga 5.025. Maka tentunya untuk saham Cepin sendiri dari sisi teknikal bisa coba tunggu dulu rebound kembali di area supportnya yang ada di kisaran harga 4.900-an hingga dia menutup gap, atau mencoba memiliki saham ini setelah dia terkonfirmasi breakout di area resistansi chart pattern triangle yang ada di area harga 5.300-an. Selanjutnya kita coba cek dari sisi bandarmologi dari emiten Cepin ini. Apabila kita lihat dari bandarmologinya, tentunya di sini terlihat kurang lebih hampir sama kuatnya, walaupun di sini terlihat lebih banyak yang melakukan akumulasi maupun yang melakukan distribusi, tetapi tidak terlalu signifikan. Kita lihat harga rata-rata para bandar broker memilikinya di area harga 5.000-an. Kita coba tandai di 5.095, bahkan ada yang di 5.100. Dan untuk broker ini sendiri ada di 4.900. Mungkin kita tandai di area harga 5.000-an. Kita coba tandai di 5.000-an ya di sini mungkin. Nah, tentunya apabila kita lihat, kita tag untuk rata-rata broker di harga 5.000-an, tentunya dia area support dari bandarmologi ini tentunya berada di bawah area gap. Maka dari itu lebih amannya untuk coba memiliki saham ini di kisaran harga 5.000-an atau di area support dari sisi teknikal di 4.900. Oke, itu secara keseluruhan untuk saham Cepin ini tentunya masih menarik untuk diakumulasi, tentunya untuk menunggu di area supportnya. Karena dari sisi bandarmologi
Di sini masih menarik karena masih banyak bandar yang memiliki saham Cepin ini. Kita lanjut ke emiten yang terakhir. Analisa kita terakhir di hari ini ada emiten Krep atau Toba Surimi. Kita lihat di sini saham ini sempat turun di awal 2024 hingga menyentuh area strong support di 220 hingga terkonfirmasi naik kembali dan sekarang berada di harga 302. Mungkin dari sisi teknikal sendiri di sini bisa kita jadikan area support dari sisi candlestick di area 298 dan sekarang berada di harga 302. Tentunya dari sisi teknikal masih menarik selagi tidak di breakdown di area harga 298. Selanjutnya kita coba cek dari sisi bandarmologi yang ada di tanggal 6 Februari untuk emiten Krep ini. Untuk emiten Krep ini terlihat yang dominan di sini ada yang melakukan distribusi lebih dominan dari AK dan BK. Dia melakukan distribusi cukup banyak dengan rata-rata harga mereka melakukan distribusi di 222 dan untuk BK sendiri melakukan distribusi di 268. Cukup bawah ya dibanding harga sekarang. Lalu di sini yang melakukan akumulasi ada CC, BK, jadi terpecah menjadi beberapa broker yang melakukan akumulasi dengan harga rata-rata mereka mungkin di kisaran 250-an atau 260. Di sini apabila kita tandai di area harga 250-an tentunya berarti ada di area support yang ada di sini. Ini kisaran 250 atau 260. Jadi kalau dari kesimpulan analisa dari emiten Krep ini apabila dari sisi teknikal tentunya apabila saham ini masih berada di atas harga 298 masih menarik karena terkonfirmasi masih di atas area support dari sisi candlestick. Tetapi apabila di breakdown di harga 298 tentunya lebih menariknya bisa coba tunggu di area support bandarmologi yang ada di kisaran harga 260 hingga 250. Oke, mungkin itu saja analisa saham hari ini dari grup Indeks Saham Syariah Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Tetap menggunakan money managementnya dengan benar dan tetap konsisten menggunakan technical support dan resistansinya untuk mengurangi kerugian kita dan untuk mendapatkan profit semaksimal mungkin. Oke, mungkin segitu saja untuk analisa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.